penghuni-penghuni neraka itu paling banyak An-Nisa. Masya Allah, yang paling dimuliakan sama Allah. Sampai-sampai suratnya ada salah satu surat di dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Dan tadi sudah disebutkan bahwa perempuan paling banyak masuk ke dalam surga Allah dan dengan mudah. Tapi ternyata disebutkan di sini kalimat An-Nisa-nya juga aktsaru ahlihan nisa. Nisa itulah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam pertemuan mengkaji ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita akan melanjutkan kajian kita di bagian yang kedua, yaitu mengenai tentang ada apa dengan surga, bagaimana dengan surga. Dan kita akan terus membahasnya dengan slide-slide yang menarik insya Allah. Baik, kita awali kajian kita ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada apa dengan surga Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabari kita mengenai tentang surga buat orang-orang yang beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabarnya enggak kabar sembarangan, tapi ini adalah kabar gembira. Oleh karena itu, kita akan kaji satu persatu. Yang pertama, sifat-sifat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah siap? Pengen ngelihat bagaimana surga itu? Di dalam surga itu yang pertama ada pintu-pintunya. Oh, kita sering mendengar nih. Cuman pertanyaannya ada berapa pintu? Ayo. Banyak kita, ada pintu-pintu surga. Tapi ada berapa pintu-pintu surganya? Baik, langsung kita jawab saja. Ingat, ada 8 pintu surga. Surga memiliki 8 pintu. Yang setiap pintu-pintunya itu memiliki nama-nama. Subhanallah. Baik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu laha thamaniyatu abwab. Sesungguhnya surga itu memiliki 8 pintu surga. Masya Allah. Ya. Kemudian, sedangkan neraka disebutkan di dalam hadis ini juga. Wan naru laha sab'atu abwab. Sedangkan neraka itu hanya berjumlah 7 pintu. Memiliki 7 pintu saja. Ya. Baik. Bagaimana pintu-pintu surga itu? Sekarang pertanyaannya, bagaimana sifat pintu surga itu? Allahu Akbar. Bapak-bapak, kalau kita perhatikan pintu, kita kan punya pintu tuh di rumah. Ada yang lebar, ada yang panjangnya. Ada panjang, ada lebarnya. Ini sebagaimana diilustrasikan ya di dalam ilustrasi ini. Pintu lebarnya itu kalau orang mau berjalan kaki dari pintu dari ujung yang pertama sampai ujung yang kedua ini ya lebarnya orang mau melaluinya itu membutuhkan waktu 40 tahun lamanya. Subhanallah, 40 tahun lamanya. Rasulullah SAW mengajarkan dan memberikan informasi kepada kita, walaqad dzukira lana anna ma baina masra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina sanah. Sesungguhnya telah disebutkan kepada kami bahwa antara lebar antara pintu dari yang ujung sampai yang ke ujungnya lagi membutuhkan waktu 40 tahun lamanya. Subhanallah. Tapi yang uniknya 40 tahun, bayangin. Kalau seandainya bapak-bapak masih berusia, ada yang 45 tahun, berarti baru sampai itu, Masya Allah. Jalan kaki dari umur 1 tahun sampai 40 tahun baru sampai. Kita bisa bayangkan jauhnya seperti apa itu, Masya Allah.
Tapi yang uniknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabari seperti ini. Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa qazizum minaz ziham. Tapi nanti pada saat di yaumil qiyamah, pada saat hari akhirat sudah dimulai dan orang berdatangan untuk datang ke surga, pintu surga itu dimasuki oleh setiap orang yang calon para penghuninya itu dengan cara berdesak-desakan dalam kondisi penuh, subhanallah. Bayangin tuh, sebegitu hebatnya, besarnya pintu surga. Kita kan tahu kalau pintu itu lebih besaran mana pintunya atau ruangannya. Kalau kita pergi ke aula itu pintunya kecil, pas kita buka, Masya Allah, mata kita memandang ruangannya sangat luas sekali. Rumah kita juga begitu. Pas kita buka pintunya, Masya Allah, ruangannya luas, subhanallah. Begitu juga dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebegitu dahsyatnya pintunya surga, nanti insya Allah kita akan berdesak-desakan masuk ke dalam pintu tersebut, Masya Allah. Kenapa ya? Karena manusia nanti diciptakan sama Allah mirip seperti diciptakannya Nabi Adam pertama kali. Besar. Nanti insya Allah ada slide-nya dan sabar aja ya. Baik. Kemudian sekarang kalau kita sudah tahu bahwa surga itu memiliki pintu-pintu. Pintunya ada 8 dan pintunya sangat luar biasa luas. Sangat luas, luar biasa lebar. Sekarang bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pintu itu? Maksudnya kita bisa memasuki pintu-pintu itu. Dibutuhkan amalan-amalan. Makanya amalan-amalan soleh ini kita bisa amalkan supaya apa? Kita bidik. Mana di antara yang sudah disebutkan ini yang paling benar-benar kita bisa lakukan. Dan kalau bisa insya Allah semuanya bisa kita lakukan. Tapi kalau bisa prioritaskan mana yang paling kita bidik itu, subhanallah. Amalan-amalan agar masuk ke dalam pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, fil jannati thamaniyatu abwab. Sesungguhnya surga itu memiliki 8 pintu. Fiha babun yusammar rayyan. Salah satu pintunya bernama ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidaklah didatangi atau dimasuki oleh para penghuni surga kecuali para penghuni itu adalah para ahli-ahli puasa. Orang yang rajin-rajin berpuasa, subhanallah. Satu, amalannya apa? Pengen dapat pintu surga, amalannya adalah puasa. Kalau puasanya puasa wajibnya sempurna, maka sempurnakan lagi dengan puasa-puasa sunnah, subhanallah. Ya, puasa-puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamil Bid, ada puasa Syawal, ada puasa, Masya Allah banyak puasa-puasa, subhanallah. Yang kedua, amalan yang kedua. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Ini orang yang dinanti-nantikan surga nih. Siapa saja yang sering berinfak fi sabilillah, ya, infak dia. Nudiya min abwabil jannati ya abdallah. Hadza khair. Nanti dipanggil dia sama satu pintu. Pintunya memanggil-manggil. Hei, kamu masuk ke dalam pintu aku. Sini, masuk sini. Faman kana min ahli shalah du'aya min babis shalah. Siapa saja yang rajin sholat, menjaga sholatnya, sholat 5 waktu, bahkan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah, nanti akan dipanggil dari bab atau dari pintu surga bernama pintu sholat. Subhanallah. Wa man kana min ahlil jihad du'aya min babil jihad. Siapa saja yang suka berjihad. Jihad itu jangan hanya diartikan dalam perang. Ya. Jihad itu bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam mengurus anak dan istri, bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu jihad namanya. Siapa saja yang bisa berjihad fisabilillah nanti akan dipanggil oleh pintu surga yang bernama pintu jihad. Subhanallah.
Wa man kana min ahli shiyam, siapa yang rajin puasa tadi sudah disebutkan di awal, dia akan dipanggil dari pintu namanya pintu surga Rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah nudiya min babis shadaqah. Nanti dia orang yang suka bersedekah, maka dia akan memiliki pintu khusus yang dia masuki di dalam surga namanya pintu sedekah. Subhanallah. Luar biasa. Yang ketiga, tuh amalan tuh. Infak, berjihad, terus apa lagi? Puasa, sholat, jaga sholat. Itu mereka itu memiliki pintu-pintu. Baik, yang ketiga. Man qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa saja yang mengikrarkan dirinya, mengucapkan syahadat alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya tidak ada yang sebanding dengan Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia meyakini bahwa bahwa Rasulullah adalah Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan utusannya, hamba dan utusannya. Wa anna Isa Abdullah wa bnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, bukan yang dipertuhankan, tapi dia yakin bahwa dia adalah manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari perut ibunya, yang dilahirkan dari perut ibunya, dan dia merupakan bagian daripada ayat-ayat dan tanda-tanda kehebatan Allah, kebesaran Allah. Dia yakini itu, dan dia wa annal jannata haq. Dia satu bersyahadat ya, syahadatain, syahadat tauhid, syahadat rasul, dan dia percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah nabi dan utusannya Allah, dan dia percaya wa annal jannah haq. Dia percaya bahwa surga itu benar adanya. Wa annan nara haq. Sesungguhnya kalau dikasih tahu tentang neraka, dia yakin bahwa neraka benar adanya. Maka apa yang terjadi dengan orang ini? Insya Allah semuanya ada di dalam kita nih. Kita percaya sama neraka, kita percaya sama surga. Dia bersyahadatain, kemudian dia percaya bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusannya. Apa yang terjadi? Adkhalahullah min ayyi abwabil jannati tsamaniyah sya'a. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, di dalam pintu-pintu surga, pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Silakan masuk, silakan. Nikmat sekali orang yang kayak begini ya. Mudah-mudahan kita merupakan bagian daripada orang yang dimasukkan dan dipanggil, ya, dipanggil. Kita boleh milih pintu mana aja. Subhanallah. Makanya dapat pelajaran dari sini, jangan melakukan syirik. Perbuatan syirik itu menduakan Allah, menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah, menganggap bahwa ada ciptaan-ciptaan Allah yang mempunyai sifat-sifat keilahiannya Allah. Percaya sama dukun-dukun, percaya sama paranormal-paranormal, meminta kepada selain Allah, meminta bantuan kepada selain Allah. Maka sulit kita mendapatkan pintu-pintu surga ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka insya Allah semua ini adalah merupakan kriteria yang kita sudah miliki. Amin ya rabbal alamin. Kemudian amalan yang selanjutnya, yang nomor 4, amalan agar masuk 8 pintu surga. Nih, ringan banget. Ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Hei, kamu mau nggak umatku? Hei sahabat-sahabatku, mau nggak kalian aku tunjukkan salah satu pintu di antara pintu-pintu surga? Oh, para sahabat bilang, bala ya Rasulullah. Iyalah Rasulullah, masa nggak mau? Kemudian Rasulullah mengucapkan, la haula wala quwwata illa billah. Kamu ingin mendapatkan pintu surga, maka sering-seringlah berzikir dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, amalan yang ngepas banget dengan pandemi ini nih. Masya Allah, harus banyak sabar di pandemi ini. Sering banyak di rumah, usaha banyak, nggak bisa jalan.
ada juga yang dirumahkan, ada juga yang susah mencari nafkah, ada yang susah ngurusin urusannya, ada yang punya keinginan ingin menikahkan anaknya, susah urusannya, Masya Allah. Maka banyak-banyak ucapin la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama kita amalkan yuk. La haula wala quwata illa billah. Ternyata orang yang sering berzikir dengan zikir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan akan mendapatkan hadiah salah satu pintu-pintu surga. Karena ketika mengucapkannya, kita selalu membarengi diri kita ini dengan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap musibah yang terjadi ini. La haula wala quwata illa billah. Baik, sekarang kemudian saya mau menambahkan lagi satu hadis Rasulullah mengenai tentang kalimat itu. La haula wala quwata illa billah. Man abta'a anhu rizqu falyakthir min qawli la haula wala quwata illa billah. Ternyata bukan hanya sekedar di akhirat nanti mendapatkan pintu surga, tetapi di dunia pun orang yang mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, subhanallah, dia akan dipercepat rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kalimatnya. Wa man abta'a anhu rizqu falyakthir min qaul la haula wala quwata illa billah. Siapa saja yang rezekinya lamban. Aduh, udah ada proyeknya kemudian bermasalah. Yang punya usahanya seret banget lah pokoknya, ya. Maka banyak-banyaklah berzikir la haula wala quwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hadis sahih. Yuk kita amalkan, subhanallah. Surga, bagian daripada pintu surga bisa didapatkan dengan berzikir la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Amalan-amalan untuk mendapatkan pintu-pintu surga. Yang kelima, lihat, perhatikan gambarnya nih. Gambar orang yang berwudu. Subhanallah. Bapak-bapak kalau berwudu, ibu-ibu kalau berwudu, jangan buru-buru nikmatin wudunya. Bagusin wudunya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW mengatakan, ma minkum min ahadin yatawaddo. Tidaklah seorang di antara kalian berwudu. Bukan hanya sekedar wudu loh. Lanjutan kalimatnya. Fayusbighul wudu'a. Dia memperbagus wudunya. Pelan-pelan. Jangan buru-buru. Semuanya terbasuh dengan air. Basah semuanya. Kadang-kadang kita ngelihat. Wah, cepet-cepet banget. Pakai istinsyak. Kemudian kumur-kumurnya juga pelan-pelan. Dinikmatin semuanya. Siku-sikunya dibasahin. Kemudian juga wajahnya juga, kemudian kepalanya juga. Seperti wudu yang sempurna. Masya Allah. Fayusbighul wudu'a. Kemudian dia memperbagus wudunya. Kemudian dia membaca doa. Doa yang sering kita ucapkan. Fayaqul. Kemudian thumma yaqul, kemudian dia mengucapkan doa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita lebih lengkap lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanallah. Apa yang terjadi? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka nanti di akhirat akan dibukakan semua pintu-pintu surga dan dia dipersilahkan untuk masuk. Silakan pilih masuk ke dalam pintu mana saja yang dia maui. Subhanallah. Wudu ya, Pak, wudu Pak. Ibu-ibu wudu ya. Mana kalau kita pergi ke masjid, bapak-bapak, mana wudhu yang paling terbaik dari rumah atau di masjid? Apalagi sekarang saat pandemi nih, menghindari untuk berantri-antri di masjid, sebaiknya wudhu dari rumah. Karena sesungguhnya kalau bapak-bapak wudhu pengen pergi ke masjid, kemudian wudhu dari rumah, itu sepanjang dia dari rumah
sampai dia berjalan itu sudah dihitung sholat sama Allah. Kemudian dia sholat, kemudian dia berzikir, itu dihitung sholat terus. Kemudian dia pulang lagi, langkah-langkahnya tuh dihitung sama Allah sebagai sedang sholat. Nanti insya Allah ada pembahasan tentang itu secara singkat insya Allah. Baik, selanjutnya yang keenam. Yang keenam, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini gambarnya tentang wanita loh. Ibu-ibu tolong perhatikan bahwa hadis ini diturunkan bukan untuk saya yang laki-laki, bukan untuk bapak-bapak yang laki-laki. Makanya saya kasih warnanya pink. Ini hadis khusus diturunkan atau diucapkan spesial buat Anda ibu-ibu, bapak-bapak, maksudnya perempuan-perempuan. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya perempuan kalau mau masuk surga, mau mendapatkan pintu-pintu surga yang 8 pintu itu, gampang. Lebih mudah dibandingkan dengan laki-laki. Allahu Akbar. Apa dia? Nih saya sebutkan ya, hadisnya hadis sahih. Idza shallatil mar'atu khumsaha. Hanya 4 saja amalannya. Ibu-ibu mau masuk surga 4 aja amalannya. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khumsaha. Siapa saja perempuan yang menjaga sholat. Khumsaha. Sholat wajibnya saja. Sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Udah. Cuman 5-nya saja. Loh ini di dalam hadis ini tidak disebutkan loh. Tidak disebutkan sholat-sholat sunnah. Masya Allah. Kalau dijaga sholat-sholat yang wajib itu sama perempuan, subhanallah. Cukup sampai di situ aja. Wasamat syahroha. Dan dia berpuasa di bulan Ramadannya saja. Maksudnya apa? Puasa yang wajib saja. Nggak disebutin. Lagi-lagi nggak disebutin. Puasa-puasa sunnah. Puasa ayyamul bait. Puasa ini, puasa itu, puasa itu, puasa ini. Nggak. Hanya disuruh menjaga puasa yang wajibnya saja. Karena Allah dan Rasulnya tahu bahwa perempuan itu untuk menjaga puasa yang wajib di bulan Ramadan aja susah ya. Kadang-kadang suka nifas, kadang-kadang suka haid, yang banyak haid nih. Ya, punya hutang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau punya hutang, Ramadan sudah selesai, kemudian segeralah dibayar setelah Idul Fitri. Maka segera. Orang yang seperti itu berarti sedang menjaga puasanya. 2. Yang pertama adalah sholat yang wajib saja. Yang kedua, puasa yang wajib saja. Yang ketiga, wahafizat farjaha. Dan dia menjaga kehormatannya. Para ulama mengatakan menjaga auratnya. Ada yang ringan menjaga auratnya. Kemudian yang kedua adalah jangan berzina. Jangan berzina. Perempuan jangan berzina. Pengen masuk dapetin pintu surga, masuk ke dalam surga, jangan berzina. Yang terakhir, kan 4 kan tadi, ini kan baru 3. Sholat yang wajib, kemudian puasa yang wajib, kemudian dia menjaga kehormatan yang terakhir. Wa ata'at zaujaha. Dia taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Masya Allah. Ustadz, yang pertama oke. Yang kedua oke. Tentang puasa. Yang ketiga tentang jaga kehormatan oke. Ini yang terakhir, ini yang berat nih. Kenapa emangnya? Suami saya ngeselin. Masya Allah. Ya itu dia tantangannya. Ya, tantangannya di situ. Nanti kita akan mengkaji tentang perempuan. Ya, saya akan membuat satu playlist di dalam channel saya. Itu wanita bertanya, Islam menjawab. Insya Allah secara singkat hanya 15 menit saja insya Allah. Apa yang terjadi dengan 4 hal itu? Taat kepada suaminya, sholat yang wajib, puasa yang wajib, kemudian menjaga kehormatan. Apa yang terjadi? Qilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Rasulullah bilangnya syi'ti. Syi'ti itu satu kata. Ti itu untuk perempuan khusus. Kalau laki-laki syi'ta. Bisa jadi syi'ta itu bisa jadi buat perempuan, bisa jadi laki-laki juga.
Laki-laki juga, perempuan juga. Tapi kalau syi'ti khusus buat perempuan. Jadi hadis ini spesial hanya untuk perempuan saja. Subhanallah. Jadi 4 itu ya Bu ya. Tolong dijaga yang 4 itu saja. Mau masuk ke dalam surga, dapetin pintu surga, maka jaga yang 4 itu. Makanya kesimpulannya adalah perempuan itu paling mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bilang kayak begini, "Tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara." Aku pernah dikasih rizki sama Allah mendatangi surga. Dan aku memandangi, menganalisanya terus, mengamati terus. Yang paling banyak menjadi penghuni surga itu adalah al-fuqara. Orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Kenapa orang-orang fakir? Nanti insya Allah itu pertanyaannya nanti kita akan jawab selanjutnya. Wattala'tu finnar. Kemudian aku dari surga, aku diperlihatkan tentang neraka. Aduh, tentang neraka Allah. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Apa ini? Pasti perempuan udah banyak yang tahu ini, Masya Allah. Dan aku diperlihatkan dan aku amati dan aku lihat dengan kepala mataku sendiri, Masya Allah. Penghuni neraka itu paling banyak an-nisa. Masya Allah, yang paling dimuliakan sama Allah. Sampai-sampai suratnya ada salah satu surat di dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Dan tadi sudah disebutkan bahwa perempuan paling banyak masuk ke dalam surga Allah dan dengan mudah. Tapi ternyata disebutkan di sini kalimat An-Nisa-nya juga aktsaru ahlihan nisa. Nisa itulah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Perempuan, wanita. Ada apa ini? Ada apa ini, Masya Allah? Ada apa ini? Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Insya Allah nanti secara khusus dalam fikih wanita insya Allah akan kita bahas secara detail. Maka dalam kajian ini saya mengajak kepada perempuan untuk mengamalkan yang 4 ini. Subhanallah. Maka jadilah istri yang terbaik. Kalau Anda sudah menikah, maka jadilah istri yang terbaik. Istri yang terbaik itu ukurannya bagaimana? Kata Rasulullah, khairun nisa allati tasurruhu idzan nazar. Perempuan itu yang paling terbaik atau istri yang terbaik adalah istri yang apabila suaminya melihat, wajahnya selalu nyenengin suaminya. Nggak manyun terus, nggak cemberut terus. Subhanallah, itu dia ukuran standarnya. Idza nazara ilaiha, kalau suaminya melihat kepadanya, wajahnya berseri-seri, nyenengin suaminya. Wa tuti'uhu idza amar, kalau disuruh tanpa basa-basi dia langsung kerjakan. Subhanallah, taat kepada suaminya. Masya Allah. Nanti ini pun kita akan kaji kalau ibu-ibu mengerjakan ini ternyata ada efek baik buat perempuan itu sendiri, yaitu istrinya. Suaminya akan membalasnya dengan kebaikan pula. Subhanallah. Wala tukhalifuhu fi nafsiha, maka jangan sering-sering dilanggar apa yang diperintahkannya. Jangan suka dibantah, sering-sering membantahnya. Kalau diskusi ya. Wala maliha bima yakrah, kemudian dia jangan sampai membelanjakan harta suaminya dengan sesuatu yang suaminya itu nggak suka. Jangan suka belanja atau ngeboros-borosin harta suaminya ya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai ya. Subhanallah. Jadilah wanita-wanita yang salehah, karena di saat itu wanita lah yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Baik. Dan sebagai penutup daripada bagian kedua ini adalah ciri-ciri kesalehan perempuan adalah yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda maupun yang perempuan. Semuanya sama apabila melakukan itu, sama-sama wanita menjadi wanita yang ternilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tahrim ayat 5. Subhanallah. Muslimatin, mu'minatin,
qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin wa abkara. Ya, subhanallah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya di dalam part yang ketiga, bagian yang ketiga mengenai tentang ada apa dengan surga Allah. Mau masuk surga harus tahu tentang surga. Jangan lupa klik subscribe terus, klik like, dan insya Allah nanti akan diingatkan tentang video-video yang diupload. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.